Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat hari ini tanggal 25 April 2021 edisi 928. Yang melayani pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Trisila Mulyastunti, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nulia Indrayati dan Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 2 Mei 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Henry Gios Tepu, organis Ibu Yedis, kolektor Ibu Nulia Indrayati, Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani baik kita yang melayani hari ini juga persiapan untuk minggu depan. Dia berita pernikahan, pemberkatan pernikahan Saudara Jo Oliver Fernando Marpaung dengan Saudari Nadia Restiana Maduma pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di gereja ini, GKW Citra Raya, yang akan dimulai jam 9 pagi. Dan acara ini akan diselenggarakan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan mohon kiranya jemaat sekalian kita doakan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian informasi persekutuan pemuda bulan Mei tanggal 2 minggu depan akan melakukan ibadah jam 4 sore bertempat di gereja ini. Dan sekali lagi diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mohon kesiapan dan persiapan dari persekutuan pemuda dan koordinasinya dengan tim Satgas COVID-19. Kemudian juga persekutuan remaja di bulan yang sama, tanggal 16 Mei 2021 jam 4 sore juga bertempat di gereja ini. Dan tetap akan melaksanakan acara dengan tetapkan protokol kesehatan. Itu kami mengimbau agar Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak pemuda dan remaja agar pada waktunya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ini agar kita mengimbau anak-anak kita untuk mengikuti acara ini karena ini sudah menjadi kerinduan mereka karena mereka sudah lama tidak mengikuti ibadah di gereja ini. Kemudian baptisan anak nanti akan diselenggarakan pada bulan Agustus bertepatan dengan ulang tahun gereja. Dan kita doakan agar acara ini juga bisa terlaksana dan kiranya nanti COVID-19 ini tidak berkembang lagi. Kemudian himbauan untuk kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan kita, tempat kerja, dan kemanapun kita melakukan aktivitas. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan kami juga menghimbau pada jemaat sekalian, kita mengikuti himbauan pemerintah di mana pemerintah sudah menetapkan pada libur lebaran nanti dihimbau agar tidak mudik. Nah, kami juga gereja mengindahkan himbauan ini. Nah, untuk itu kita menghimbau seluruh jemaat agar kiranya juga kita mengikuti himbauan pemerintah agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Karena ditakutkan nanti akan ada perkembangan virus ini tahap ketiga, dan tahap ketiga ini diperkirakan sangat besar sekali penyebarannya. Itu pemerintah jadi ini mengantisipasi dan kita sebagai gereja mengikuti himbauan pemerintah ini. Makanya hari ini dihimbau seluruh jemaat agar pada libur lebaran nanti tidak mudik ke kampung halaman. Kemudian berita duka yang tidak terdapat di warta ini, ibu mertua dari Bapak Parasman Situmorang meninggal tanggal 18 April 2021 jam 4 sore, dikebumikan pada tanggal 21 April 2021. Kita doakan agar keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan juga penghiburan. Dan atas nama gereja kita juga mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa bagi keluarga Bapak Parasman Situmorang. Kiranya Tuhan bisa menghiburkan dan juga memberi kekuatan kepada keluarga besar. Dan tentang persembahan kita bisa lihat di warta ini untuk kantong 1, kantong 2 dan 3. Begitu juga persembahan ruang sekolah minggu. Dan informasi terbaru kami sampaikan kepada jemaat sekalian akan segera dilaksanakan tender untuk pembangunan
sekolah minggu. Mari kita doakan agar rencana ini segera bisa terlaksana, karena apabila nanti kita sekolah minggu sudah boleh melakukan kegiatan di gereja, kita sangat membutuhkan ruangan tersebut. Mari kita dukung dalam doa, baik dana yang dibutuhkan dan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh panitia dan juga ada pelopor Citra Raya. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat berbakti. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat ke-6. Kita tuliskan kepada kita pada pagi hari. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita semua menyanyikan lagu dari KPPK nomor 301. Oh
mari pada pagi hari ini kita perbarui pengakuan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, untuk setiap kasih penyertaan Tuhan yang kami terima pada saat ini Bapa. Sungguh kami merasa bahwa hidup kami penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran Bapa. Untuk itu ampunilah setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak pagi hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan kehidupan, dan segala permasalahan yang ada saat ini di dalam hidup kami masing-masing, kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin kami, Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi apapun cobaan dalam hidup kami, suka maupun duka. Tuhan boleh berikan kepada hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Bapa. Kami juga mau serahkan saudara-saudara kami yang sakit Bapa pada pagi hari ini, biar mereka memperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Terlebih juga kami juga mendoakan keluarga besar dari KRI kapal yang saat ini sudah terkonfirmasi tenggelam di dalam laut Bapa. Tuhan boleh juga memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Bapa. Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan kekuatan agar mereka juga dapat boleh menerima semua ini dengan tabah dan dengan kesabaran yang datang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kondisi COVID yang saat ini juga belum kunjung mereda, bahkan kami mendengar lebih banyak lagi hal yang memberatkan seperti di negara India Bapak. Sungguh kami takut dan kami merasa khawatir dengan kondisi saat ini Bapak. Tetapi kami percaya Bapak, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami pribadi lepas pribadi, masing-masing diri kami, untuk kami menjaga, untuk kami selalu taat akan segala yang sudah diajarkan atau diperintahkan kepada kami, untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan, untuk kami selalu berhati-hati Bapak, bahkan kami berdisiplin untuk diri kami sendiri Bapak, agar kiranya dengan kehendak-Mu Bapak, dari kami yang belum terkena COVID, Tuhan juga boleh membebaskan. Dan kepada saudara-saudara kami yang kebetulan Tuhan izinkan terkena COVID, Tuhan juga memberikan pemulihan, baik pemulihan secara mental maupun pemulihan secara kesehatan mereka Bapak. Bapak di dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap serahkan Bapak Pendeta Yudas dalam tangan kasih pengasihan Tuhan. Tuhan terus memelihara beliau, Tuhan terus memberikan kesehatan kepada beliau Bapak, agar beliau juga dapat boleh tetap mengajar kami di sini dan memberikan teladan yang baik bagi kami di dalam setiap pengajaran yang diberikan kepada kami. Bapak di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, tak lupa juga kami mau serahkan segala agenda gereja di tempat ini Bapak, untuk segala rencana yang sudah ditetapkan oleh pengurus Bapak, terlebih untuk rencana pengadaan ibadah persekutuan pada bulan Mei, untuk persekutuan pemuda dan persekutuan remaja, kami serahkan hanya dalam tangan kasih. Juga untuk semua agenda di dalam tahun ini Bapak yang sudah tersusun, biarlah semua juga boleh kami laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak terima kasih ya Bapak, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, banyak hal yang ingin kami utarakan dan kami doakan Bapak. Tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, Kau mengetahui segala kebutuhan kami, segala persoalan kami, dan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk tetap menyerahkan segala hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Ajarkanlah kami tetap untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan, di
di dalam kondisi apapun dalam hidup kami Bapa. Dalam keadaan apapun kami percaya ketika kami berjalan di dalam jalan yang benar, di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama memuji Tuhan dari pujian KPPK nomor 311. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub,
Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggungmu." Kita sambut dengan hormat diberi. Amen.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghampiri Engkau Bapa bersama dengan semua jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan lewat sabda-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, karena sabda-Mu akan menguatkan kami, sabda-Mu akan memberi harapan, dan sabda-Mu akan menghibur kami. Inilah kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita memperhatikan lirik lagu yang kita nyanyikan pertama tadi, ya, bait terakhir pada khususnya di sana disebutkan, Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun ia berjanji, teguhkanku, dan seterusnya. Nah, dari sini itu berarti bahwa di dalam Tuhan jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Ya, itu yang harus kita aminkan, bahwa di dalam jerih payah kita bekerja, berusaha, tidak pernah sia-sia. Selama yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang kita akan renungkan bersama di sini adalah kreativitas. Kreativitas. Ada satu istilah mungkin kita sering mendengar, ya, yaitu fatalisme. Fatalisme, ya, mungkin kita suka atau sering mendengar, atau mudah-mudahan tidak hanya sekali ini kita mendengar, itu fatalisme. Apa itu fatalisme? Fatalisme itu adalah ajaran atau faham yang mengatakan bahwa manusia itu dikuasai oleh nasib. Tidak ada satu orang pun yang mampu merubah nasib. Itu adalah faham atau pendapat daripada fatalisme. Maka kalau orang mempercayai faham ini, yaitu fatalisme ini, orang akan pasrah. Orang tidak akan mau berusaha. Orang hanya mengatakan, untuk apa aku berusaha? Untuk hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Kalau toh nasib kami adalah sudah ditentukan ya seperti ini. Orang fatalisme ini adalah orang yang akhirnya pemalas. Tidak ada usaha. Untuk itulah hari ini kita merenungkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak boleh percaya kepada fatalisme ini. Karena apa? Karena Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan hidup, Tuhan itu mau merubah kehidupan kita ini lewat apa? Lewat semua seantero tubuh kita, lewat semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, lewat semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau bekerja lewat itu semua. Jadi berarti di dalam segala hal kita masih ada kesempatan untuk berubah. Jadi jangan menyerah kepada nasib. Bapak Ibu, tahun 95 ya, di Prancis ada seorang yang bernama Jean-Dominique
Bauti. Ya. Dominit ini tadinya sehat seperti kita semua sehat. Tapi suatu ketika tahun 95 itu dia keserang penyakit stroke yang sangat akut. Ya. Stroke kita tahu stroke seperti apa ya. Biasanya stroke kan mati sebelah lah. Ya kayak ibu ini kan akhirnya ngomong tidak bisa, nelan susah, gerak terbatas gitu ya. Itu stroke. Tapi Yoti ini tidak hanya itu, dia keserang stroke yang sifatnya itu adalah sangat kompleks, sangat fatal. Semua saraf di dalam tubuhnya ini semua tidak bisa bergerak, semua tidak ada reaksi lagi kecuali kelopak mata kiri. Jadi mata kanan juga sudah tidak ada kedip-kedip, tidak bisa. Bibir sudah semua berhenti. Maka makan dia juga nggak bisa buka mulut. Jadi dia pasti lewat hidung. Ya. Satu-satunya saraf yang masih dia punya, yang dibiarkan Allah untuk tetap ada adalah tadi saya katakan saraf mata kiri. Ya. Terus untuk apa? Hanya saraf mata kiri. Jadi dia hanya diam, hanya mata kiri saja yang masih bisa tip gitu. Ya. Nah, bagi kita mungkin, untuk apa sih hidup yang seperti ini? Kalau orang fatalisme akhirnya ya udahlah, nyerahlah dan seterusnya. Tetapi di Prancis waktu itu ini dikembangkan oleh karya seorang yang namanya Bauti ini. Karena apa? Otak dia masih jernih cara berpikir. Hati dia masih suci di dalam pikiran yang dia keluarkan. Dengan cara apa? Dia ingin menulis banyak naskah di Prancis yang masuk di dalam baik surat kabar maupun majalah, itu hasil daripada karya Bauti ini. Caranya gimana? Dia menulis. Apa yang dipakai untuk menulis? Ada orang yang menunjukkan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada satu lagi yang nulis. Kalau seseorang menunjuk huruf A misalnya, dia kedip, berarti yang nulis huruf A. Tapi kalau dia tunjuk huruf B, dia tetap tidak kedip, berarti nggak boleh ditulis. Ya, misalnya nulis Alkitab gitu ya. Nah, kalau ditunjuk A, dia kedip. Tunjuk F, dia baru kedip. Sampai Alkitab tertulis. Dan itu dia nulis satu artikel baik di majalah maupun di surat kabar Prancis. Dan dia sangat terkenal hanya karena apa? Dia nulis lewat kedipan mata kiri. Karena itulah satu-satunya tadi saya katakan syarat yang diperbolehkan oleh Allah masih bekerja. Bapak Ibu, ini yang sangat luar biasa, dan ini adalah masuk di dalam sejarah Prancis. Ada seorang yang menurut orang lain sudah habis harapannya, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan masih mampu menggunakan semua yang Tuhan berikan itu, apapun yang Tuhan berikan, seluruh antar tubuh kita untuk menjelaskan anugerah kasih sayang Tuhan. Contohnya adalah Bauti ini. Ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian ditulis di dalam artikel itu mengatakan bahwa tahun 97 dia menulis artikel
yang terakhir, kemudian dia meninggal dunia. Tetapi karya-karyanya itu masih tetap bisa dilihat dan dikenal oleh orang Prancis, bahkan orang-orang bangsa lain yang sangat mengagumi karya seorang yang hanya menulis dengan kedipan mata kiri. Bapak Ibu, maka tadi saya katakan berarti di dalam Tuhan jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Selama kita masih mau berjerih payah melakukan satu perbuatan kehendak yang begitu baik di hadapan Tuhan. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa menggunakan semua yang Tuhan berikan, baik pangan, pikiran, semua yang Tuhan berikan, termasuk juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bagaimana caranya? Mesti harus ada daya pendorong yang mendorong kita untuk melakukan sesuai dengan yang baik di hadapan Tuhan. Apa sih daya pendorong yang menguatkan kita melakukan kehendak Allah itu? Saya merenungkan paling tidak ada 2-3 daya pendorong itu. Yang pertama itu adalah iman dan percaya diri. Ya, iman dan percaya diri itulah merupakan satu daya pendorong yang ada di dalam diri kita yang Tuhan berikan. Dan kalau itu kita gunakan, kita akan menjadi manusia yang sangat diberkati dan berhasil. Nah, iman dan percaya diri. Kalau kita bicara iman, iman itu berarti berpusat pada Tuhan. Percaya diri itu berarti berpusat pada diri sendiri. Apa hubungannya? Pusat Tuhan, yang satu pusat pada diri sendiri. Nah, kalau orang yang beriman akan membuat ia mempunyai percaya diri, itu hubungannya. Ya, kalau kita beriman, kita akan mempunyai sikap percaya diri seperti Paul tadi. Dia percaya diri bahwa apa yang Tuhan berikan mampu kita gunakan. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang percaya diri adalah orang yang membuat tidak sombong. Karena apa? Karena kita atau orang itu berserah kepada Tuhan. Gitu. Itu hubungannya. Orang yang beriman, orang akan mempunyai percaya diri. Orang yang percaya diri, orang itu akan menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Itu hubungannya. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang kita baca pada hari ini, yaitu Kejadian pasal 27 tadi, bagian yang terakhir. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa melihat ketika Yakub mendapat berkat yang sangat luar biasa agungnya dari Ishak, tadi kita melihat berkat itu sangat luar biasa. Di situ disebutkan begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, dan seterusnya. Ini berkat yang sangat indah. Berkat dari Allah kepada
Yakub lewat bapaknya yang bernama Iskak. Berkatnya sangat indah. Nah, sekarang masalahnya, apakah seorang yang sudah mendapat berkat sangat indah kemudian diam saja? Tidak. Kalau kita lihat, Yakub sangat kreatif. Dia harus mempertanggungan semua berkat dari Allah yang diucapkan oleh Iskak kepadanya dengan perbuatan nyata. Dia tidak begitu saja menerima berkat itu dengan diam-diam, wah tunggulah tinggal. Tidak. Kalau kita lihat kehidupannya, sengsara dia. Dia harus pisah dengan bapak ibunya. Dia harus menjadi seorang perantau di Haran. Dia harus bekerja dan ditipu oleh Laban dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kreativitas dia tetap bekerja. Dia tahu bahwa aku harus terus bekerja dan karya itu akan diberkati oleh Allah manakala karya itu adalah karya yang baik. Kita sebagai contoh, ketika mertuanya bilang, aduh kamu bekerja 14 tahun sama saya, tak kasih anakku satu, dan domba-domba yang belang-belang itu akan aku berikan kepada kamu. Bapak Ibu, waktu itu yang namanya domba biasanya putih, ya, putih. Maka domba itu bisa untuk modern karena putih bagus, gitu ya. Bagaimana domba itu bisa menjadi belang? Nah, di sini kalau kita lihat Alkitab, Yakub mulai kreatif. Setiap dia lihat, kambing ini sepertinya sudah bunting. Setiap minum dikasihlah ini ember, kemudian dikasih daun awar-awar. Nggak ada yang tahu kenapa minuman itu dikasih daun awar-awar. Tapi dia mempunyai satu kreativitas. Mungkin dengan cara ini nanti anaknya akan jadi belang. Kita nggak menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Tapi di sini tadi saya katakan, dia mempunyai kreativitas. Dan kreativitas yang baik itu rupanya diaminkan oleh Tuhan. Ya, kreativitas yang baik diaminkan, diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya betul, setiap kambing yang melahirkan anaknya belang. Karena dia punya iman. Iman itu dia lakukan dengan percaya diri. Dan percaya diri yang ada pada dirinya, dia pertaruhkan karena dia beriman kepada Tuhan yang hidup, yang bernama Yahweh. Juga sebaliknya, kalau kita lihat berkat yang diberikan Ishak kepada anaknya yang bernama Esau, berkat itu kalau kita lihat tadi sangat tidak enak, ya. Karena mulai ayat 29 kata, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi, ini yang harus kita perhatikan, kata tetapi akan terjadi kelak, ya. Perhatikan kata-kata Ishak ini. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh berarti punya kreativitas yang baik, maka engkau akan melempar engkau itu dari tengkukmu, ya. Kalau engkau mempunyai kreativitas yang baik, hukuman yang harusnya kita pikul akan terlempar karena kita punya iman dan kita nyatakan dengan perbuatan yang Tuhan
suka melihat perbuatan itu. Dan akhirnya kalau kita terus mempelajari sejarah daripada Esau akhirnya menjadi orang yang hebat, keturunan menjadi satu bangsa yang besar yang disebut dengan bangsa Edom. Dia menguasai daerah Seir, dan itu akhirnya menjadi nama lain daripada Edom. Di situ dilahirkan banyak juga raja-raja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana Esau bisa berubah seperti itu? Ya, kata-kata berkat yang terakhir dari ayahnya dia lakukan dengan benar. Ya. Tetapi jika terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dia lakukan itu. Esau melakukan apa yang menjadi berkat ayah. Dia betul berusaha. Aku tidak mau menyerah begitu saja, tetapi aku akan terus berkarya. Dan karya itu adalah karya yang baik. Dan dia percaya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia percaya juga bahwa Allah itu hidup. Allah yang sudah memberkati aku dengan semua keberadaan hidupku. Allah yang sudah memberkati aku dengan berbagai macam talenta dan kebiasaan. Allah juga yang akan terus memimpin dan memberkati aku. Itu kepercayaan daripada Esau. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan apa daya pendorong. Pendorong yang pertama adalah iman dan percaya diri. Kemudian daya pendorong kedua adalah pengharapan, ya, dan perencanaan. Pengharapan dan perencanaan. Bapak Ibu, kalau saya boleh membandingkan apa itu pengharapan. Pengharapan itu sepertinya adalah bahan bakar. Kalau di dalam mobil, bahan bakar yang membuat mobil itu bisa berjalan dengan mulus. Itu harus mendapat bahan bakar. Dan bahan bakar itu adalah pengharapan. Orang yang mempunyai pengharapan, orang itu akan terus berkarya. Tetapi pengharapan bukan hanya sekedar pengharapan, tapi pengharapan juga harus diikuti dengan perencanaan. Karena kalau tidak punya perencanaan, itu berarti kita tidak punya sasaran akhir untuk cita-cita dan untuk masa depan kita. Kalau tadi saya katakan fatalisme itu menyerah begitu saja, tetapi kita harus lawan. Nah, kita harus punya pengharapan, dan pengharapan itu kita harus ikuti dengan perencanaan yang baik, supaya apa? Sasaran kita betul-betul tertuju kepada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau itu terjadi, maka kita menjadi orang yang paling berbahagia. Karena apa? Itulah Tuhan Yesus bangkit untuk kita, supaya bangkit semangat kita, bangkit harapan kita, dan bangkit tujuan kita ke depan itu bisa bangkit dengan satu iman yang teguh. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, dan Dialah yang terus memimpin kehidupan kita sejak saat ini dan terus sampai menuju kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini
kami merenungkan bersama-sama supaya kami menjadi orang yang kreatif di dalam Tuhan. Karena jerih payah kami di hadapan Tuhan yang hidup tidak akan sia-sia. Karena seperti karya keselamatan tidak sia-sia untuk kami. Dan kami akan nyatakan dengan kreativitas kami di dalam hidup ini, menggunakan semua kesempatan, waktu, talenta, kebisaan yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Bapa, bangkitkan semangat kami untuk terus bekerja, berkarya, baik untuk anak cucu, untuk pribadi, untuk bangsa negara maupun untuk gereja. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan dari 319, PPK 319. Aturan-aturan untuk menghadapi COVID ini tadi sudah dikasih tahu. India itu sekarang ini yang mati sehari lebih 2.000 orang. Ya, kalau kita lihat di TV itu ya, mati dibungkus dibakar. Ini bakar berapa ratus orang sekali bakar gitu ya, sampai tempat untuk bakarnya itu sama kayunya itu sampai kekurangan. Karena yang mati bayangin sehari lebih 2.000 orang. Karena sehari
Yang kena COVID itu kalau tidak salah lebih 200.000 orang. Itu mengerikan sekali. Jadi lebih baik ya kita puasa dulu, tidak mudik. Ya, kalau kepengen ketemu keluarga ya pakai alat ya, kabar baik dan seterusnya ya. Cintailah diri sendiri dan cintai keluarga, juga cintai orang lainnya. Karena sekarang ini kalau kita lihat, walaupun sudah divaksin, India itu 100 juta lebih orangnya sudah divaksin, tapi tetap aja kena. Di sini siapa yang udah vaksin? Ada apa aja? Mungkin ya. Saya juga udah divaksin saya. Nah, kalau lihat foto itu saya suruh begini sama si desa sama ini yang antar saya itu, Pak gini Pak, saya sudah divaksin katanya. Ya itu divaksin juga tidak gampang karena apa? Ketika mau divaksin darah saya itu 200 lebih. Ininya, oh nggak bisa, ini nggak bisa. Gue bilang, tolong di alatnya itu diganti kali udah rusak kali itu alat. Aku bilang begitu ya. Karena tiap hari aku juga periksa. Karena situ ya normal, tapi kenapa di situ lebih 200? Langsung, kalau gitu bapak ke dokternya langsung, jangan di sini. Saya ke dokternya di ini 185. Aku bilang, dok, yuk kita berpikir secara jernih. Kalau betul-betul darah saya tinggi, masa dalam waktu 2 menit bisa berubah total seperti itu? Nggak mungkin kan, dok? Ya, mungkin. Terus gimana? Aku berani nyuntik, tapi jangan sampai aku sendiri yang nyuntik. Akhirnya aku disuntik sama dokternya itu sendiri. Ya, karena di situ harus hati-hati. Ya saya, Pak, Bapak hati-hati loh, ini loh. Jam berapa ya telepon saya, Pak, badannya gimana? Rasa ngantuk enggak? Rasa lapar enggak? Kata orang kalau begini rasanya begini enggak. Bapak enggak rasa apa-apa. Tapi memang aku enggak mau tidur karena aku divaksin jam setengah 8 malam. Aku enggak mau tidur sampai jam 12 malam memang. Supaya apa, kalau terjadi reaksi saya masih sadar gitu, saya masih sadar. Jadi saya tunggu sampai jam 12 malam, kok nggak ada reaksi apa-apa. Ya udah, saya tidur. Ya, dan sampai sekarang Tuhan memberkati, nggak ada saya rasa apa-apa, tidak ada. Ya, jadi kalau nanti ada yang dapat giliran untuk divaksin saja. Ya, tidak apa-apa dan tidak sakit kok. Ya, saya nggak tahu kalau saudara yang nggak pernah suntik kali sakit, tapi karena saya ya sehari udah 3 kali suntik di perut saya, suntik sendiri. Jadi mungkin saya udah biasanya habis suntik itu ya kayak makan bakpao aja gede, nah aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tolong saya minta kalau ada yang nanti dapat giliran di vaksin, tolong cepat-cepat mau divaksin, karena kita tidak tahu, tadi Badan bilang nanti ada gelombang ketiga diperkirakan dan itu lebih ganas lagi. Nah, supaya kita kreatif ya, kita melakukan sesuatu yang baik dan kita bersyukur kalau baik negara-negara lain maupun negara sendiri juga sudah bisa membuat vaksin. Ini adalah karena kreatif manusia dan itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akhiri ibadah ini, jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berikanlah kami hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah kami. Janganlah kami
cobaan, tapi lepaskan dari bencana. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kita mempercayai sabda Allah, kita kreatif melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah, dan semua itu akan diberkati oleh Allah. Mari kita pulang dengan mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia akan diberikan kepada kita hari ini. Kasih sayang rahmat Allah Bapa yang begitu melimpah akan dicurahkan kepada kita hari ini, dan penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyelimuti, memimpin, menggandeng kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.